Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang krisis dalam keluarga Kristen. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, rupanya yang namanya krisis itu tidak pandang bulu, termasuk juga orang Kristen bisa terlanda oleh krisis. Walaupun ada sebagian orang yang coba menyangkali dan berkata, kami tidak akan pernah mengalami krisis karena kami di dalam Tuhan. Nah, ini pandangan-pandangan seperti ini bagaimana sebenarnya Pak Paul? Sudah tentu betapa indahnya hidup Pak Gunawan kalau kita tidak harus terkena masalah atau krisis. Tapi memang itulah yang menjadi kenyataan hidup ini. Selama kita hidup dalam dunia, di tengah-tengah lingkungan yang tidak sempurna, dan terutama selama kita pun tidak sempurna, maka tidak bisa tidak ada kalanya krisis muncul, masalah besar datang, dan kita harus menghadapinya. Kenyataan kita adalah anak Tuhan, tidak berarti bahwa kita akan dibebaskan Tuhan sepenuhnya dari masalah-masalah besar itu. Jadi tidak ada janji Tuhan yang mengatakan bahwa kalau kita percaya pada Tuhan, mengakui Yesus sebagai juru selamat kita, dan hidup taat sesuai dengan kehendaknya, maka pastilah kita akan dibebaskan selalu dari segala jenis krisis. Nah, tidak ada janji Tuhan seperti itu. Bahkan Pak Gunawan, nanti kita akan lihat bahwa anak-anak Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab, adalah anak-anak yang juga harus menghadapi krisis dalam hidup mereka. Ya, sebenarnya yang disebut krisis itu yang seperti apa, Pak Paul? Jadi krisis memang adalah sebuah masalah yang besar yang menimpa kita. Nah, sebetulnya Pak Gunawan, masalah menjadi sebuah krisis kalau kita itu gagal beradaptasi dengan masalah tersebut. Nah, masalah sewaktu muncul memang menuntut kita untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian supaya kita dapat mengatasinya atau setidaknya hidup dengan masalah tersebut. Nah, kalau kita gagal memberi respons yang sesuai, beradaptasi seperti yang diharapkan atau diwajibkan, maka krisis itu akhirnya akan terjadi. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus sendiri pernah tidak Pak Paul mengalami krisis di dalam kehidupannya? Menurut saya tidak meskipun Tuhan pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang berat sebelum penyalipannya. Misalnya, beberapa kali memang dia itu harus melarikan diri karena ada orang-orang yang ingin membunuhnya atau menangkapnya. Nah, ada waktu-waktu dia memang harus keluar, melarikan diri. Berapa kali juga dia itu menghindar dari khalayak ramai. Karena makin banyak orang yang mengikuti dia, makin memancing reaksi marah dari para pemuka agama saat itu, sehingga nantinya misi yang belum diselesaikan itu akhirnya terhambat. Maka ada beberapa kali Tuhan keluar dari sergapan orang-orang yang banyak itu. Dan kita juga tahu bahwa sebelum Tuhan disalibkan di Taman Getsemani, Tuhan berdoa dengan begitu serius, dengan begitu penuh kesungguhan, sehingga dikatakan peluhnya itu bertetesan seperti darah. Nah, di situ kita melihat Tuhan harus bergumul, tapi itu tidak menjadi krisis. Karena apa? Nah, nanti kita akan belajar Tuhan berserah sepenuhnya. Dengan kata lain, Tuhan beradaptasi dengan masalah besar yang sedang dihadapinya itu. Jadi sekali lagi, sebuah masalah menimbulkan krisis dalam hidup kita bila kita tidak berhasil beradaptasi dengan tepat. Tapi bagaimana dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain, Pak Paul? Baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru gitu, Pak Paul. Nah, di sini kita akan melihat sekurang-kurangnya ada 3 yang akan kita nanti fokuskan dengan lebih mendetail, yang menjelaskan kepada kita bahwa krisis itu dapat menimpa siapa saja dan dalam setiap lini kehidupan. Nah, misalkan kita akan melihat krisis itu menerpa keluarga Daud, keluarga Yakub, dan juga keluarga Naomi. Nah, ini adalah contoh yang memang menonjol di firman Tuhan dan kita akan nanti bahas dengan lebih saksama. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa krisis dapat menerpa orang-orang yang mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Apakah Daud tidak
taat? Apakah Daud bukan anak Tuhan? Apakah Yakub bukan anak Tuhan? Apakah Naomi bukan anak Tuhan? Kita tahu ketiganya anak Tuhan. Tapi ketiganya hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Dan mereka pun juga bukanlah orang yang sempurna. Jadi di dalam ketidaksempurnaan ini, maka kadang ya kita gagal beradaptasi dengan tepat. Sehingga akhirnya masalah menjadi sebuah krisis. Nah, dalam kasusnya Daud dan Yakub, Pak Pol ya, itu kan krisis itu timbul karena kesalahan yang mereka perbuat sendiri gitu, Pak Pol ya. Saya setuju, Pak Gunawan. Jadi dalam kasusnya Daud, ya kita tahu bahwa dia berzina dengan Batsheba. Nah, seharusnya ya karena dia memang manusia, terdiri dari daging dan darah yang telah tercemar oleh dosa. Sewaktu dia berdosa, ya udah dia akui, dia minta pengampunan Tuhan, apapun konsekuensi yang harus ditanggungnya, biarlah dia tanggung. Namun, Daud beradaptasi dengan cara yang keliru. Bukannya mengakui dosanya, malah menutupi dosanya dengan cara mengupayakan membunuh suami Batsheba, yaitu Uria. Dalam kasus Yakub, ya memang ini juga kesalahannya sendiri, Pak Gunawan. Sebab apa? Dia sangat menyayangi Yusuf putranya. Begitu menyayangi sehingga membuat saudara-saudaranya iri. Mereka merasa mereka tidak disayang oleh ayah mereka Yakub. Begitu marahnya dan bencinya mereka kepada Yusuf sehingga dalam suatu kesempatan mereka berusaha untuk membunuhnya. Jadi jelas memang kita melihat krisis yang nantinya itu melanda dua keluarga anak Tuhan ini awalnya adalah akibat perbuatan atau kesalahan mereka sendiri. Ya, tapi pada saat mereka mengambil keputusan, baik Daud maupun Yakub, Pak Pol ya, itu kan dia merasa bahwa keputusannya itu sudah benar gitu, Pak Pol. Sudah tentu dalam pemikiran manusia, ya apa yang dilakukan itu benar, tapi saya kira dalam kasus seperti Daud, ya sebetulnya dalam hati tahu dia telah berbuat hal yang sangat salah di mata Tuhan, karena dia tidak boleh berzina. Dan yang nomor 2, tidak boleh dia itu mengatur pembunuhan orang yang tidak bersalah sama sekali. Tapi sekali lagi, karena dia manusia berdosa, maka dalam kondisi terjepit, dia malah menutupi dosanya, membungkam teguran Tuhan, dan ia bersikeras untuk melakukan hal yang dianggapnya dapat menyelamatkan dirinya itu. Nah, dalam kasus Yakub, ya kemungkinan besar, Yakub itu tidak begitu menyadari atau terlalu dikuasai oleh perasaannya. Seharusnya Yakub dari awal-awal sudah melihat bahwa saudara-saudara Yusuf itu atau anak-anaknya yang lain begitu membenci Yusuf. Ini sebetulnya sudah memberikan dia lampu kuning ya, bahwa jangan lagi dia terlalu melimpahkan kasih sayang sebegitu mencoloknya, sehingga nanti kan yang jadi korban adalah si anaknya sendiri, Yusuf itu sendiri. Nah, memang jadi di sini kita melihat dua-dua ini ya karena kelalaiannya, karena kekerasan hatinya, akhirnya menimbulkan masalah dalam hidup mereka sendiri. Tapi Pak Gunawan, krisis itu tidak selalu ya timbul akibat perbuatan sendiri. Dalam kasus Naomi jelas-jelas keluarganya itu ya mengalami bencana besar di tanah kelahiran mereka di Bethlehem karena adanya kelaparan. Mereka harus pindah ke tanah Moab dan di sana kehilanganlah Naomi itu akan suaminya Elimelek dan belakangan kehilangan lagi anaknya Kilion dan Milion. Karena apa? Ya karena mungkin sakit penyakit dan ini benar-benar di luar kendali Naomi. Naomi tidak berbuat apa-apa. Ya, tapi sebenarnya keputusan yang diambil oleh Elimelek itu sebenarnya kan pemicu dari krisis yang dialami oleh Naomi gitu, Pak Pol. Sebetulnya Elimelek atau keluarga Naomi ya berikhtiar untuk meninggalkan tanah Bethlehem karena memang ingin menyelamatkan diri ya dari krisis atau bencana kelaparan. Nah, buat saya ini bukanlah hal yang salah ya. Kita melihat juga di dalam Perjanjian Lama Abraham pernah harus pergi mencari kehidupan yang lebih baik. Ishak juga pernah harus meninggalkan tempatnya. Kita juga tahu Yakub meninggalkan keluarga mertuanya Laban, kembali lagi ke tanah yang Tuhan janjikan. Jadi kita melihat bahwa ada kalanya ya karena bencana atau masalah kita harus pindah tempat. Nah, itu bukanlah sebuah tindakan yang salah. Itu tindakan yang bertanggung jawab ya, ingin memastikan bahwa keluarganya itu ya dapat hidup dengan layak. Ya, tapi di dalam kelemahan kita dan
pengetahuan kita akan masa depan, Pak Paul ya, kita bisa saja juga mengambil suatu keputusan yang keliru seperti baik Daud, Yakub maupun Elimelek, Pak Paul. Ya, dalam keterbatasan kita untuk mengetahui apa itu yang menjadi rencana Tuhan, apa itu yang paling baik. Kadang memang kita akan keliru menafsir ya pimpinan Tuhan. Itu bisa terjadi. Tapi ya bisa jadi juga memang kitanya itu yang sudah tahu bahwa ini tidak benar, tapi kita tetap lakukan dan itu akhirnya memancing munculnya krisis dalam hidup kita. Jadi kedua-duanya itu bisa menjadi pemicu krisis di dalam kehidupan, Pak Paul. Iya, saya kira dua-duanya bisa, Pak Gunawan. Ya, dan itu pengaruhnya kepada kita sendiri atau kepada seluruh keluarga, Pak Paul? Saya kira seringkali waktu ya peristiwa itu terjadi, krisis itu menimpa kita, jarang yang bisa hanya membatasinya pada satu orang. Ya akhirnya krisis itu berkelanjutan sehingga ya membuat yang lain-lainnya terkena dampaknya. Kita tahu dalam kasus Daud dan Yakub, krisis itu meledak menjadi krisis besar. Yakub akhirnya harus selama berbelasan tahun atau mungkin 20-an tahun hidup di dalam penderitaan, beranggapan bahwa putranya Yusuf telah meninggal dunia. Itu sebabnya waktu dia akhirnya bertemu Yusuf dan waktu dia bertemu dengan Firaun, dia berkata, ya hari-hariku atau hidupku itu penuh dengan derita. Ya dia tidak lagi bisa berkata bahwa dia telah menikmati sebuah kehidupan yang tentram, sejahtera, tidak bisa. Demikian pula dengan Daud, kita tahu pada akhirnya masalahnya meledak, sehingga putranya melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yakni memperkosa adiknya, kemudian si kakak Absalom membunuh si Amnon, akhirnya Absalom memberontak kepada Daud. Jadi kita melihat krisis itu tuh menerpa lebih banyak orang dan bukan hanya diri kita. Ya, tapi sebaliknya dengan Naomi, Pak Paul ya, di mana akhirnya Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, itu menjadi sesuatu yang baik gitu. Nah dari sini kita bisa simpulkan Pak Gunawan bahwa krisis ya, seburuk apapun itu, ataukah itu disebabkan oleh perbuatan kita atau di luar kendali kita, dalam kedaulatan Tuhan, dalam kemahakuasaan Tuhan, krisis dipakai olehnya untuk menggenapi rencananya. Ya, Alkitab dengan jelas memaparkan bahwa apapun penyebab krisis pada akhirnya Tuhan memakai krisis menggenapi rencananya. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi rencana Allah. Semua termasuk krisis dipakai Tuhan untuk menjalankan dan menggenapi rencananya. Misalnya kita lihat dari krisis dalam keluarga Daud, lahirlah Salomo, raja yang Tuhan tunjuk untuk membangun rumah bagi Tuhan. Dan dari krisis dalam keluarga Yakub, Tuhan memakai ini, membawa Yusuf ke Mesir untuk menjadi penolong, pemelihara hidup Israel pada masa kelaparan. Dan dari krisis dalam keluarga Naomi, Tuhan mendatangkan Ruth ke Bethlehem untuk akhirnya menikah dengan Boas, dan dari Boas akhirnya lahirlah Raja Daud, dan dari Raja Daud akhirnya lahirlah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, jadi sebenarnya kalau krisis itu menimpa kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, itu kita boleh berharap bahwa apapun yang terjadi, ini pasti nanti ujungnya juga akan membawa kebaikan bagi diri kita gitu, Pak. Dengan kata lain, di dalam anugerah Tuhan ya, di dalam kebaikan hati Tuhan, apapun itu dapat dipakai Tuhan sekali lagi untuk menunjukkan kebaikannya. Itulah yang terjadi ya. Meskipun Daud salah, tapi toh pada akhirnya kebaikanlah yang nantinya dicicipi dan yang terjadi dalam kehidupannya. Meskipun Yakub salah, tapi akhirnya itu dipakai Tuhan juga untuk mendatangkan kebaikan. Namun memang dalam perjalanannya Pak Gunawan, sudah tentu mereka tidak lepas dari konsekuensi. Jadi saya sudah singgung, Daud juga harus menderita. Dia harus melarikan diri, dia mau dikejar dan dibunuh oleh putranya sendiri, pemberontakan terjadi, anaknya saling bunuh, putrinya diperkosa oleh anaknya. Jadi benar-benar menyakitkan. Jadi tidak boleh sekalipun kita berkata, oh karena nanti ya Tuhan bisa pakai krisis, maka ya kita hiduplah sembarangan. Toh Tuhan baik hati. Oh jangan, sebab ada tetap konsekuensi yang harus dipikul akibat perbuatan kita itu.
Ya sebenarnya krisis itu bekerja dengan satu pola yang tertentu atau bervariasi atau bagaimana Pak Paul? Ada beberapa yang bisa kita kenali Pak Gunawan ya. Untuk itu kita coba melihat kinerja krisis. Yang pertama adalah krisis dapat datang sekonyong-konyong tetapi juga dapat datang perlahan-lahan. Nah dalam kasus Daud, krisis bermula sewaktu ia berdosa dengan Batsheba dan membunuh suaminya Uria. Perlahan namun pasti krisis melanda keluarganya. Amnon, salah satu putra Daud, memperkosa Tamar, ya putri Daud. Absalom, saudara kandung Tamar, membalas dendam dan membunuh Amnon. Kemudian Absalom melarikan diri, setelah kembali memberontak melawan Daud dan nyaris menggulingkan takhta Daud. Dalam kasus Yakub misalnya, secara perlahan krisis berawal sewaktu ia memberi perhatian berlebih kepada Yusuf putranya dan mengabaikan anak-anaknya yang lain. Setelah Yusuf dijual, dimulailah krisis dalam keluarga Yakub yang berlangsung berbelasan bahkan mungkin lebih dari 20 tahunan. Namun dalam kasus Naomi, krisis datang mendadak. Ketika tidak ada angin, tidak ada hujan, Elimelek mungkin sakit kemudian meninggal, Mahlon sakit kemudian meninggal, Kilion juga putranya tidak ada mungkin peringatan atau apa, ya sakit kemudian meninggal. Jadi dalam waktu 10 tahun Naomi itu menjadi seorang janda sebatang kara. Sedangkan 10 tahun sebelumnya dia adalah seorang istri dan seorang ibu dari 2 anak. Nah benar-benar semua terjadi sekonyong-konyong. Nah jadi kita bisa kenali krisis itu dapat datang secara mendadak, tapi juga dapat datang secara perlahan. Nah, sudah tentu yang lebih dapat kita tanggapi dan kendalikan adalah yang datangnya perlahan. Sewaktu mulai muncul, jangan didiamkan. Kita mesti beradaptasi atau memberi respons yang sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Ya, tapi kalau kita tahu bahwa ada krisis yang datang sekonyong-konyong, bukan hanya dalam kasusnya Elimelek sekeluarga, tetapi juga Ayub misalnya, Pak Paul, yang dalam sekejap kesehatannya, harta bendanya, anak-anaknya habis. Ini kan kita harus tetap siap gitu Pak Paul. Baik krisis itu datangnya sekonyong-konyong ataupun perlahan-lahan gitu. Nah, sudah tentu kita mesti bersiap secara rohani ya Pak Gunawan. Misalkan kita ini bersiap untuk selalu ya hidup dekat dengan Tuhan, hidup taat kepada Tuhan untuk hal-hal yang kecil. Karena seringkali dalam menghadapi krisis yang besar, Tuhan menuntut kita untuk mengadakan perubahan yang besar pula Pak Gunawan. Nah, perubahan yang besar itu sudah tentu yang mengharuskan kita untuk menaati ya Tuhan, percaya kepadanya, udah dah ikuti jalan dia dah. Nah, namun bagaimanakah kita bisa siap untuk melakukan perubahan yang besar itu kalau kita tidak pernah atau jarang bersiap menaati Tuhan untuk melakukan perubahan yang kecil-kecil itu. Jadi semuanya memang dimulai dari hal yang kecil. Sebagai contoh, waktu Daniel dan ketiga sahabatnya diminta oleh raja untuk Raja Nebukadnezar di Babilonia untuk memakan makanan kerajaan yang memang tidak diperkenankan oleh firman Tuhan. Nah, mereka itu dari hal sekecil itu sudah menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan di atas tuntutan dari raja. Mereka menolak, mereka dengan bijak berkata, tolong ya, uji coba kami akan makan makanan yang memang dikehendaki oleh Tuhan kami dan tidak mau memakan makanan yang ditetapkan oleh raja. Karena mereka bijak, mereka menggunakan cara itu, si juru makanan melihat, iya ya, kok lebih sehat ya nggak makan makanan yang seperti ditetapkan oleh raja. Sehingga dia akhirnya setuju, nggak memberikan makanan yang ditetapkan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, di sini kita lihat bahwa waktu mereka itu tuh dituntut untuk beradaptasi ya. Untuk misalnya taat dalam hal yang relatif kecil, mereka taat. Maka mereka sanggup untuk menaati Tuhan sewaktu hal yang lebih besar terjadi. Misalkan waktu mereka diminta untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Atau belakangan waktu Daniel juga sudah diangkut ke kerajaan Media Persia. Dan akhirnya harus dijebloskan ke dalam lubang yang banyak singanya oleh karena dia menolak ya untuk juga menyembah raja. Nah, di sini kita melihat mereka itu dapat ya beradaptasi menghadapi krisis yang besar itu dengan
taat kepada kehendak Tuhan. Sebab sekali lagi kenapa? Dalam hal-hal kecil mereka telah taat. Nah, ini yang diperlukan. Ya, kadang-kadang awalnya itu krisis berjalan dengan perlahan gitu Pak Paul. Tetapi kalau kita keliru mengantisipasi krisis itu, maka krisis itu bisa cepat tumbuh gitu Pak Paul. Saya setuju Pak Gunawan. Jadi seringkali itu kalau kita tidak menanganinya dengan baik, kita membiarkannya lah, kita mengabaikannya lah, maka krisis akan berkembang biak. Ya, terus makin akhirnya menindih kita, dan kalau sudah besar, bukankah ya tambah sulit kita menghadapinya. Maka sewaktu muncul ya apapun yang kita harus lakukan, lakukanlah tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, apakah krisis itu terkait dengan dosa Pak Paul? Ternyata memang tidak selalu Pak Gunawan. Ada kalanya krisis berisikan dosa, tapi ya ada kalanya juga tidak. Misalkan dalam kasus Daud, memang terlihat ada unsur dosa ya. Daud itu berzina, Daud itu mengatur pembunuhan suami Batsyeba. Dalam kasus Yakub terdapat unsur ketidakbijaksanaan Yakub ya. Saya tidak berani berkata Yakub itu berdosa sewaktu lebih memprioritaskan Yusuf ya. Sudah tentu dia tidak bijaksana ya, menunjukkan kasih berlimpah kepada Yusuf, sedangkan kepada anak-anaknya yang lain tidak. Dalam kasus Naomi, secara pribadi saya tidak melihat adanya unsur dosa. Keputusan untuk pindah adalah hal yang wajar dalam kondisi kelaparan. Jadi tidak benar menuduh orang yang dilanda krisis sebagai orang yang tengah dihukum Tuhan karena dosanya. Belum tentu itulah kasusnya. Salah satu contoh lain adalah Ayub. Ayub tidak berdosa. Ayub makanya akhirnya dibela oleh Tuhan. Karena apa? Ya memang Ayub itu tidak berdosa. Tapi Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa buruk itu menimpanya. Dan akhirnya ya melumpuhkan Ayub sampai seperti itu. Tapi sekalipun itu tidak disebabkan oleh dosa Pak Paul ya. Dalam kasusnya Naomi, dia menyadari itu sebagai suatu dosa. Dia bilang, saya jangan dipanggil lagi Naomi, tetapi marah gitu Pak Paul. Naomi memang saat itu ya karena dia manusia yang nggak selalu sempurna, nggak selalu kuat, maka ya luput melihat bahwa ada kasih Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada rencana Tuhan yang memang tidak dimengertinya saat itu. Jadi dari sudut kemanusiaannya, Naomi melihat semua kemalangan ini sebagai ya pukulan Tuhan. Entah mengapa yang tidak bisa dimengertinya bagi Naomi, Tuhan sedang ya menghajarnya, memarahinya atau menghukumnya. Padahal tidak demikian. Nah, dalam hal ini Ayub memang lebih benar. Waktu teman-temannya menuduh dia bersalah dan berdosa, Ayub tetap berkata, saya tidak berdosa. Dan itulah yang akhirnya Tuhan juga konfirmasi. Bapak, kalau jelas-jelas krisis itu timbul akibat dosa, bagaimana Bapak? Kalau memang jelas ya, itu bermuatan dosa, maka bila tidak diakui dan dibereskan, dosa cenderung beranak pinak dan menjadi lebih parah. Jadi benar-benar mesti diakui, dibereskan. Misalnya dalam kasus Daud, ia tidak mengakui dosa perzinahan, malah menutupinya dengan pembunuhan. Misalnya yang lain juga, ia pun tidak pernah menghukum Absalom yang membunuh Amnon, atau tidak menghukum Amnon yang memperkosa Tamar. Jadi Daud memang luput ya dan gagal untuk bertindak, membiarkan dosa merajalela. Akhirnya dosa-dosa itu makin membesar. Demikian pula dengan Yakub. Ia tidak mendisiplin anak-anaknya dalam hal yang lain seperti membunuh Shikem yang memperkosa putrinya Yakub, Dina. Jadi Yakub membiarkan. Nah akhirnya mereka menjadi lebih buas, lebih beringas. Yusuf ditangkap, hendak dibunuh, dibuang menjadi budak, dan harus menjalani hidup penuh derita selama berbelasan tahun. Jadi di sini tidak bisa tidak Pak Gunawan kita melihat akibat dosa itu fatal ya, yakni keluarga tercerai-berai dan hidup hancur. Tapi pada waktu itu, saya percaya Yakub maupun Daud tidak terlalu sadar bahwa akibatnya akan seperti itu Pak Paul. Karena memang pada saat itu ya, misalkan Daud memang ya hanya mempunyai satu minat ya pada saat dia berdosa. Dia ingin dibebaskan, dia ingin lepaslah dari konsekuensi dosanya itu. Nah, kenapa dia kok tidak bertindak kepada Amnon yang memperkosa Tamar, membiarkannya? Memang bisa jadi karena dia sendiri ya juga merasa bersalah. Waktu dia melihat kok si anaknya kok begini,
nggak benar, tapi karena dia juga udah kehilangan, memang akhirnya mungkin sekali ya integritas yang sudah hilang, menurunkan wibawa dan mengurangi kuasa atau power untuk ya mendisiplinkan anak-anaknya. Makanya waktu Absalom juga berbuat hal yang nggak benar, membunuh Amnon, Daud juga ya diam aja, sehingga kekacauan makin merajalela dalam keluarganya. Jadi sebenarnya krisis yang dibiarkan itu akan terus beranak pinak dan makin lama makin berat bagi orang itu maupun orang-orang lain yang ada di sekitarnya gitu Pak Paul. Satu hal yang kita mesti sadari Pak Gunawan, bahwa keputusan apapun yang kita buat itu pasti keputusan yang menuntut harga. Tidak ada tuh jalan yang gampang ya untuk menghadapi krisis. Harus dibayar dengan mahal. Tapi harus dilakukan. Misalkan tadi kita sudah bicara tentang Daud, kalau dia akui dosanya, dia telah berzina dengan Batsheba, dan ya mungkin dia harus membayar harga yang mahal, mungkin dia harus turun dari taktanya sebagai seorang raja atau apa. Ya, tapi setidak-tidaknya dosa itu dibereskan. Maka tidak beranak pinak. Waktu dibiarkan beranak pinak. Nah, kita makanya waktu menghadapi krisis yang besar, di mana kita harus mengambil keputusan yang juga menuntut pengorbanan, kita harus berani melakukannya. Semakin banyak, semakin menunda-nunda, semakin lama membiarkan, makin membuat masalah itu berkembang. Iya, Pak Paul, sebelum mengakhiri perbincangan ini mungkin ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan. Saya akan bacakan dari Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, di sini kita bisa melihat Pak Gunawan bahwa Tuhan akan melakukan apa saja dengan kuasanya, sehingga meski buruk yang kita lakukan, meski ya berat akibat dari krisis yang harus kita juga tanggung, tapi dapat nanti Tuhan gunakan, ubah, pakai untuk menggenapi rencananya. Dan berdasarkan ayat 29 itu, kita juga mau memegang satu kepastian, yaitu Tuhan membiarkan hal itu terjadi, krisis melanda kita atau apa, supaya pada akhirnya kita lebih serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi Tuhan sangat-sangat tertarik dengan pembentukan karakter kita. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan kita masih akan melanjutkan perbincangan tentang krisis ini pada kesempatan yang akan datang. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara